Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islamina bersama saya Zulfi Hamdi. Belakangan ini saya sering mendengar tentang politik identitas yang telah bertahun-tahun setiap mau ada pemilu akan terulang kembali. Tentu politik identitas ini berkaitan erat dengan partai politik yang menganut ideologi Islamisme. Nah, untuk membahas ini saya tidak sendirian. Di sebelah saya ada salah seorang redaktur Islamina, yaitu Cak Syahril Mubarok M. Hum. Gimana Cak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Oke. Beliau ini merupakan salah satu orang yang pakar di bidang ini yang akan kita bahas ke depannya. Oke, mungkin pertama gini. Sebelum jauh membahas tentang partai politik yang berideologi Islamisme, saya ingin tanyakan dulu, bagaimana sejarah Islamisme itu muncul? Mulainya dari mana dan gerakan itu munculnya dari kapan dan di mana? Ya, baik, terima kasih. Istilah isme ini kan, Iya. termasuk istilah Islamisme ini eh, muncul ketika ada gerakan di Mesir yang dibawa oleh Hasan al-Banna, ya, ketika tahun 1926, ya, mohon dikoreksi lagi. Kemudian apa tujuan dari Islamisme itu? Tujuan dari kelompok-kelompok itu kan, yaitu pertama untuk menegakkan negara berasaskan Islam. Negara Islam tentunya menganut syariat Islam. Dalam arti negara nanti itu, negara Islam itu yang mereka cita-citakan itu harus berdasarkan syariat Islam. Nah, itu sih. Semua aturan dari negara itu harus berlandaskan syariat Islam gitu. Ya, ya, ya. Tapi kita harus sekali lagi pemaknaan Islamisme itu ketika eh, pasca Hasan al-Banna ini. Nah, yang akan berdampak kepada Indonesia tentunya. Karena Islamisme hadir itu karena gagalnya negara-negara Arab yang tidak bisa siap untuk menghadapi modernisasi dari dunia-dunia barat, ya, tentunya, ya. Contohnya seperti apa? Ketidaksiapan negara Islam ini contoh seperti apa gitu menghadapi modernisasi ini? Karena modernisasi ini bisa dikatakan sebagai ideologi sekular. Ya. Sekuler kan, sekularisme. Sekularisme adalah ideologi yang mengenyampingkan agama. Memisahkan agama dengan negara gitu. Tidak hanya negara, Tidak hanya tapi keseharian mereka dalam hidup. iya. Tatanan sosial, politik. Lantas bagaimana Islamisme ini, ideologi ini bisa masuk ke Indonesia gitu? Kapan dan di mana ada kejadian apa waktu itu gitu, Cak? Nah, eh, jadi mereka yang dari Timur Tengah, ya, mereka dari notabene pecahan atau mungkin sebagai murid-murid Hasan al-Banna yang kemudian menjadi Ikhwanul Muslimin. Nah, itu tentunya menghadapi problematika tadi kan, tentang menghadapi sekularisme dunia barat, itu kemudian mencita-citakan bagaimana Islam itu tersebar, ya, dalam arti ideologi Islamisme ini yang cenderung eksklusif kemudian untuk disebar ke beberapa negara yang mayoritas Islam, salah satunya Indonesia. Nah, kita bisa tarik sejarah ketika perumusan dasar negara, ya, beberapa tokoh itu kemudian tidak beberapa tokoh sebagian tokoh itu menginginkan Indonesia harus berlandaskan
syariat Islam. Hmm. Piagam Jakarta itu loh, Oh, yang sebelum ini. Pancasila. Ya, ya, yang rumusan nomor satunya itu terkait menegakkan syariat-syariat Ya, itu ya. menegakkan syariat Islam. Ya. Nah, ketika itu juga mengalami dinamika ketika itu. Nah, oleh karenanya eh, Kiai Haji Wahid Hashim itu mengusulkan bagaimana penghapusan syariat Islam itu sangat penting. Karena apa? Karena Indonesia warganya, masyarakatnya tidak hanya beragama Islam, gitu. Ya kan? Ada agama-agama lain juga kan? Agama lain, terus etnis-etnis lain. Betul. Nah, oleh karena itu Kiai Haji Wahid Hashim menginginkan kalimat syariat Islam itu dihapuskan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Hmm. Nah, kemudian ketika pasca kemerdekaan itu juga berlanjut sampai sekarang. Zulfi mungkin dengar kan ada yang namanya NII, Ya. HTI, itu merupakan beberapa kelompok-kelompok Islamisme yang kita tahulah sepak terjang mereka. Ya, juga banyak penelitian yang membahas kelompok-kelompok Islamisme tersebut sih. Atas perkembangannya seperti apa gitu ya? Mulai dari tadi perumusan dari Pancasila tadi sampai tahun-tahun setelahnya itu seperti apa gitu perkembangannya? Perkembangannya yaitu kemudian mereka mencoba untuk menanam. Hmm. Dalam arti begini, mereka aktif di berbagai ranah-ranah pos-pos seperti pendidikan, Hmm. kemudian organisasi di dalam pendidikan seperti Rohis dan sebagainya ya. Nah, mereka di lembaga pendidikan sendiri mereka membuat semacam lembaga pendidikan Islam terpadu, ya kan? SDIT. SDIT, Ah. SMPIT dan sebagainya. Hmm. Mereka tetap mencita-citakan bagaimana Islam itu harus kuat Dimulai dalam dari hal paling kecil pendidikan itu ya. pendidikan itu. Hmm. Nah, masuklah ke kelompok-kelompok itu. Hmm. Nah, oleh karenanya eh, setelah pasca Orde Baru, reformasi, mereka mulai banyak. Akhirnya masuk ke kampus-kampus, masjid-masjid, dan sebagainya. Karena setelah reformasi itu kan segalanya lebih bebas dan terbuka gitu ya. Betul, Maka mereka gerakannya lebih masif dan lebih betul, terbuka gitu. betul. Maka setelah reformasi itu ada muncul kelompok apa, Cak? Di organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berbasis ideologi Islamisme itu? Tentunya banyak. Banyak ya. Oke. Kita kalau beberapa penelitian atau riset atau mungkin data-data semacamnya itu kita tahu yang ada di data itu. Jadi ada beberapa kelompok yang secara struktural mereka lebih toleran terhadap keberadaan pemimpin negara. Dalam arti dia masih mengikuti proses demokrasi. Ya. Oke. Dan juga ada yang kultural. Kultural ini memang agak susah. Karena memang udah melekat ideologinya. Dan nggak terdeteksi juga kan? Dan ada yang tidak terdeteksi. Nah, oh, ya itu ya akibatnya ya itu kemarin beberapa peristiwa yang heboh karena kita kan generasi milenial kan, Ya. taunya bom Bali itu menjadi kejadian yang luar biasa lah menurut kita kan. Bom Bali tahun 2002 atau ya lupa saya itu kan 2002 itu mengagetkan kita semua kan. Karena itu tadi pemikiran ideologi yang secara eksklusif. Nah, kemudian eh,
Itu tadi kan ada dua, ada yang Islamisme struktural sama Islamisme Kultur. kultural. Nah, yang agak susah ini yang kultural ini. Hmm. Memang harus kita dekati dengan persuasif lah. Kira-kira dari penjelasan tadi, ada ancaman apa sih gitu? Seberat apa ancaman ketika eh, organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berideologi ini berkembang pesat di Indonesia gitu? Atau bisa menguasai pemerintahan? Apa dampak bahayanya bagi kestabilan sosial atau bagi NKRI gitu? Jelas, jelas ada dampak yang sangat, katakanlah, warning lah, sangat berbahaya lah. Pertama, mereka akan menghabiskan ya. Mohon maaf ini bahasa saya ya. Kalau bahasa halusnya gimana? Saya bingung. Sulit juga. Sulit juga. Karena mereka punya cita-cita. Karena barang siapa yang berbeda dengan akidahnya, pemikiran idealismenya, ideologinya, maka itu dianggap kafir. Hmm. Dan itu pun salah. Seperti contoh misalnya, kita atau saya lah contohnya. Saya kan dari kecil dari kampung. Ya, dengan katakanlah keluarga yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hmm. Ketika saya hijrah ke kota, saya menemukan banyak beberapa kelompok Islam yang saya tidak pernah temuin ketika di kampung atau desa. Ya, nah itulah yang dituntut kita untuk dalam arti menjaga keharmonisan itu. Nah, tantangannya kelompok mana yang masih mempertahankan Islamisme itu. Dalam arti ideologi Islam politik itu masih dipakai. Karena memang tujuan mereka adalah tujuan mereka adalah mendirikan negara Islam. Jadi Pancasila itu adalah produk kafir Bagi menurut mereka. mereka. Ya. Karena semua harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu loh. Berarti ancamannya itu sangat besar ya. Sangat besar. Mengingat di Indonesia ini kan nggak hanya ada orang-orang yang beragama Islam gitu, banyak dari agama-agama lain juga gitu. Oke, terus kemudian terkait politik identitas, itu bagaimana pendapatnya, Cak? Terkait politik identitas ini mungkin para pemirsa Islamina juga sering mendengar ini kan. Iya, dan itu diulang-ulang terus gitu, Di, setiap 5 tahun sekali pasti ada itu ya politik 5 tahun identitas. sekali atau mungkin di di provinsi Ya, ketika pilkada ya pemilihan kepala daerah itu eh, konon politik identitas itu sebagai politik yang paling murah, ya sudah alat kampanye paling murah gitu. alat kampanye paling murah. Iya, iya benar-benar. Ya itu ada peristiwa yang menjadi cambuk bagi kita ya, dalam arti sebagai warga negara ya. Kita yang dulunya hidup berdampingan karena perbedaan politik kita berseberangan, kita tidak mau menyapa, dikeluarin dari grup WhatsApp. Berarti kan politik identitas yang terkait agama itu kan sangat berbahaya gitu ya, dan juga nggak sesuai dengan, dan juga dapat memecah belah kelompok-kelompok agama Islam yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian bagaimana idealnya gitu sebagai seorang politikus misalkan, cara mereka bermain politiknya bagaimana gitu? Idealnya, baiknya, dan dikaitkan dengan agama gitu tentunya.
ada beberapa pedoman politik ya. Seorang muslim, ini kita bicara seorang muslim ya. Sebenarnya ada pemikiran dari Kiai Sahal Mahfud. Dalam bukunya Nuansa Fikih Sosial itu mengatakan politik itu adalah untuk kemaslahatan. Bagaimana seorang anggota dewan katakanlah atau mungkin presiden ya sebagai pemangku kebijakan itu dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Bukan hanya untuk orang Islam gitu. Iya, Bagi seluruhnya, semua bagi seluruhnya. masyarakat. Karena itu adalah satu kesatuan. Iya. Itu tadi untuk keharmonisan menurut Kiai Sahal. Nah, dalam Islam sendiri itu ada yang dinamakan maqasidus syariah, ya kan? Itu tadi hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzun nafas, hifdzun nasl, itu kan. Nah, menurut Kiai Sahal ini, seorang muslim itu harus berpedoman dengan itu dalam melakukan moderasi politik. Ya kan? Narasi-narasi yang berkembang memang katakanlah si A ini non muslim, jangan dipilih, nanti berdampaknya ini. Nah, ini yang narasi-narasi yang belum tentu benar atau bisa dikatakan hoax ya, karena memang ini media sosial itu tidak ada yang bisa memfilter kan, ya kan? Bebas, Bebas. Ada kontrolnya juga. Iya, nggak ada kontrolnya. Jadi ya mau gimana lagi, kita harus berpedoman itu tadi. Bagaimana seorang politikus itu tujuannya satu, tidak hanya politik itu tidak hanya meraih kekuasaan atau mencapai kedudukan yang tertinggi, tetapi adalah untuk memberikan kemaslahatan publik, itu loh. Oke, terakhir nih ya, sebelum podcast ini selesai gitu. Sikap apa yang harus kita munculkan, karena sedikit lagi kan mau ada pemilihan presiden dan juga DPR dan lain-lain. Sikap kita sebagai orang awam itu harus seperti apa gitu menghadapi dinamika politik yang sangat seru ini gitu. Banyak yang bilang politik identitas, ada yang bilang ya hal-hal lain lah gitu. Sikap kita harus seperti apa gitu. Kalau saya sendiri, memang pertama kita harus berhati-hati dengan kelompok-kelompok Islamisme itu tadi kan. Mereka masuk ke beberapa partai yang sekarang katakanlah Islam, memang mengusung tema Islam, dalam arti kita tidak memusuhi agama itu, bukan, tapi ideologi politiknya ini yang sangat kacau gitu loh. Bisa menghancurkan keharmonisan masyarakat Indonesia sendiri gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, kita berpegang pada pedoman politik yang sudah dijabarkan oleh Kiai Sahal dalam Nuansa Fikih Sosialnya itu kan. Dalam arti kita memilih calon presiden atau wakil rakyat kita itu harus bisa amanah. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk kemaslahatan publik tadi. Bagaimana si caleg ini, si capres ini, capres-cawapres ini mampu mengejawantahkan beberapa visi misi atau agenda besar. Dalam arti agenda besar itu negara Indonesia itu kuat dalam ekonomi, kuat dalam ideologi dalam arti Pancasila, ya. Karena ada beberapa memang narasi yang berkembang itu capres ini, cawapres ini, caleg ini
partai ini, ya itu adalah tantangan kita mampu untuk memoderasi setidaknya diri sendiri, keluarga, Ya, dan orang-orang sekitar orang-orang juga kan. sekitar, nah, tanpa menjelek-jelekan. Ya karena tujuan kita sekali lagi ya untuk keharmonisan bangsa ini kan, Betul. demi kedamaian bangsa ini, tidak Karena ada kalau perpecahan. menjelek-jelekan jatuhnya kita ya jelek juga. Iya betul. Ya apa ya, katakanlah kita tidak suka calon A, misal ya, calon A gitu. Ya kita tidak usah mencemooh, memberi apa, bikin-bikin hoax yang tidak ada fakta yang jelas. Oleh karena itu ya yang paling baik itu sukut, Diam aja. diam aja, diam, masuk ke TPS, udah coblos yang sesuai keinginan hati aja. Oke itu ya. Yang penting demi kemaslahatan bangsa ini dan juga kemakmuran masyarakat Indonesia. Itu saja yang mungkin Ica, yang dapat kita bahas pada podcast malam hari ini, pada hari ini. Tidak usah berlama-lama dan tidak berpanjang lebar lagi karena pembahasannya juga cukup sensitif. Oke, terima kasih Ica ya sudah mau mengisi podcast ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Oke, bagi pemirsa, kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.